Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakim. Saya asal dari Cirebon, Jawa Barat. Kali ini saya akan berbagi bagaimana proses bekerja ke Korea Selatan selama resmi dan legal melalui BNP 2 TKI dengan program yang bernama G2G Korea BNP 2 TKI. Nah, teman-teman, di sini alhamdulillah saya di Korea sudah 2 tahun. Saya berangkat bulan 5 2014 dan saya bekerja di pabrik cacul atau pabrik press plastik injeksi. Teman-teman bisa lihat di video YouTube saya, di channel YouTube saya, nama channelnya Sakim Dompet. Teman-teman bisa lihat di sana tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan TKI Korea. Nah, saya membuat video ini bukan untuk apa-apa, yaitu hanya untuk tujuan berbagi kepada teman-teman saya yang lain yang mungkin belum tahu proses ke Korea itu seperti apa gitu. Karena masih banyak teman-teman saya yang belum tahu proses Korea seperti apa, apalagi mereka teman-teman yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Singapura, yang di Malaysia, atau bahkan yang di rumah, itu masih banyak menganggap atau berpikiran bahwa proses bekerja ke Korea Selatan itu sama dengan proses bekerja ke luar negeri yang lainnya, seperti ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, yaitu melalui PT. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini punya rencana ingin bekerja ke Korea Selatan, atau mungkin ada anggota keluarga teman-teman yang mempunyai rencana bekerja ke Korea Selatan, tetapi tidak tahu bagaimana proses yang sesungguhnya di Korea Selatan. Seperti itu. Jika benar, maka video ini sangat cocok untuk teman-teman. Kenapa saya bilang cocok? Karena banyak dari teman-teman kita semua itu kebingungan bagaimana sih proses bekerja ke Korea, apakah sama dengan yang ke Taiwan atau ke negara lainnya seperti di Hong Kong, Singapura. Nah, langsung aja teman-teman, mari kita simak videonya. Nah, proses bekerja ke Korea Selatan secara resmi itu hanya melalui BNP 2 TKI dengan program G2G atau yang disebut government to government, pemerintah dan pemerintah. Jadi tidak ada pihak swasta kayak seperti PT atau perusahaan yang memberangkatkan ke Korea Selatan. Ada perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan itu hanya yang di sektor laut atau disebut sektor fishing, bekerja di kapal, bekerja di tambak, itu, dan tidak ada yang bekerja di sektor manufaktur atau di pabrik. Mari kita simak penjelasannya seperti apa. Langkah yang pertama, jika teman-teman ada rencana dan keinginan untuk bekerja ke Korea Selatan, langkah yang pertama adalah satu, kita harus menyiapkan data diri. Nah, data diri itu untuk teman-teman ketahui itu sangat penting. Sangat pentingnya itu yang pertama, untuk sebagai pegangan kita dalam mengurus administrasi, dalam mengurus hal-hal yang lain selama kita bekerja di Korea Selatan. Yang pertama itu KTP atau paspor, maksudnya bukan berarti harus punya paspor terlebih dahulu, itu sebagai data diri saja. Nah, catatan di sini teman-teman, itu KTP dan paspor serta data-data yang lainnya itu harus sama dengan data yang di ijazah. Yang terutama itu nama dan tanggal lahir, karena proses ke Korea Selatan itu mengacu pada ijazah teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perbedaan di ijazah, ada perbedaan KTP atau perbedaan biodata di paspor, maka teman-teman harus merubah KTP dan paspor tersebut dan mengacu ke ijazah mulai dari nama dan tanggal lahir. Yang kedua, kartu keluarga. Ketiga, ijazah asli dan fotokopinya yang dilegalisir. Nah, ini teman-teman, kalau di Korea Selatan itu kita tidak bisa memalsukan dokumen karena
tertumpu pada ijazah, sedangkan di ijazah itu kan kita tidak bisa merubahnya walaupun ada surat keterangan dari pihak sekolah. Nah, ijazahnya itu kalau di Korea Selatan itu minimal SMP atau sederajat. Jadi kalau teman-teman yang hanya lulusan SD, teman-teman ada kesempatan untuk bekerja ke Korea Selatan dengan cara membuat ijazah paket C. Itu bisa teman-teman cari informasinya di daerah teman-teman masing-masing. Terus kartu tanda pencari kerja atau yang biasa disebut kartu kuning itu bisa didapatkan di Depnaker, daerah teman-teman setempat. Yang terakhir adalah hasil medical fit to work atau hasil medikal yang siap untuk bekerja. SKCK di kepolisian setempat, surat izin orang tua, suami atau istri. Jika teman-teman masih bujangan seperti saya, teman-teman minta izin surat orang tua di kelurahan atau di balai desa. Jika teman-teman sudah punya suami, bisa meminta surat izin atas persetujuan suami ataupun istri. Nah, buku tabungan atas nama sendiri ini guna untuk asuransi dan lain-lainnya. Nah, setelah semua sudah siap, teman-teman bisa simpan data diri tersebut untuk persiapan mendaftar ujian bahasa Korea. Nah, maksud ini di urutan yang pertama bukan berarti teman-teman harus punya semuanya, karena di Korea itu prosesnya lumayan panjang. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman belum ada biaya untuk membuat paspor, untuk membuat SKCK, ataupun belum ada waktu untuk membuat persyaratan itu, data diri itu, teman-teman bisa mengcancelnya terlebih dahulu. Yang penting teman-teman harus melihat ijazah teman-teman dulu. Kalau misalkan KTP tanggal lahirnya beda dengan ijazah, maka teman-teman harus segera merubahnya. Karena teman-teman mungkin kan sudah tahu sendiri birokrasi Indonesia itu seperti apa, lama, kalau nggak ada duit nggak dibikinin. Jadi ya lebih baik, lebih cepat, lebih baik kalau menurut saya. Karena pengalaman saya juga seperti itu. Nah, sebelum teman-teman mendaftar ujian bahasa Korea yang diadakan oleh BNP 2 TKI dan ART Korea, teman-teman harus belajar bahasa Korea terlebih dahulu. Nah, ini untuk belajar bahasa Korea, teman-teman bisa belajar secara mandiri atau bisa belajar melalui LPK. Nah, LPK itu apa? LPK itu tempat untuk kursus bahasa. Itu adalah perusahaan jasa yang memberikan jasa kursus pembelajaran bahasa Korea. Tapi teman-teman harus berhati-hati dalam memilih LPK karena tidak sedikit atau banyak LPK yang hanya mencari keuntungan saja dengan tidak transparan dalam memberikan keterangan tentang biaya untuk proses bekerja ke Korea Selatan. Nah, pengalaman teman-teman saya itu banyak yang seperti itu, teman-teman. Jadi waktu di awal masuk belajar katanya biaya totalnya itu 10 juta. Nah, setelah mendekati mau penerbangan atau mendekati proses selanjutnya itu ada tambahan biaya yang tidak diomongkan atau tidak dibicarakan di awal. Jadi ya bisa sebenarnya sih bisa masuk ke penipuan namanya seperti itu, teman-teman. Nah, pada dasarnya LPK ya hanya memberikan jasa dalam belajar bahasa Korea. Jadi teman-teman jangan percaya jika ada LPK yang menjanjikan nanti bisa cepat terbang, bisa memilihin pabrik, bisa mengurus data-data dengan detail karena ada alasannya ada orang dalam lah, sudah pengalaman di Korea lah dan segala macam. Nah, LPK itu hanya sekali lagi LPK hanya memberikan jasa dalam belajar bahasa Korea saja. Jadi teman-teman satu kali lagi saya ulangi jangan percaya jika LPK memberikan janji ini itu. Nah, belajar melalui LPK atau belajar sendiri pada dasarnya itu sama aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada teman yang sudah ex Korea atau ada teman yang bekerja di Korea ataupun saudara yang bekerja di Korea, nah teman-teman bisa tuh belajar ke orang tersebut. Jadi teman-teman nggak repot-repot mengeluarkan biaya dan waktu untuk belajar bahasa Korea di LPK. Nah, yang terpenting itu ya semangat teman-teman, ketekunan, dan tentu doa teman-teman yang menentukan keberhasilannya. Karena pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Saya belajar juga secara otodidak. Saya belajar kepada orang yang ex Korea, tapi orang tersebut itu bukan di pabrik, bukan di sektor manufaktur, tapi di sektor ini
laut atau di pelayaran biasa disebutnya. Nah, setelah teman-teman belajar bahasa Korea, teman-teman tinggal menunggu waktu pendaftaran ujian bahasa Korea. Biasanya akan ada pengumuman di website BNP2TKI dan HRT Korea. Seperti itu teman-teman. Jadi selama teman-teman belajar itu lama waktu belajar itu tergantung, kalau misalkan teman-teman ikuti LPK itu tergantung program yang diberikan oleh LPK. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, masalah biaya itu berkisar antara 2 juta sampai 5 juta. Itu sampai teman-teman sampai bisa sampai menjelang ujian. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa cari infonya di website tersebut, di website BNP2TKI maksud saya, mulai dari waktu dan tempat ujian, jenis ujian, persyaratan, serta hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian bahasa Korea. Nah, teman-teman juga bisa mencari contoh soal ujian di internet sebagai bahan latihan untuk mengasah skill teman-teman dalam rangka menghadapi ujian bahasa Korea. Pengalaman saya, kembali ke pengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Saya mencari buku-buku, mencari website-website, mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Korea. Karena saya belajar secara otodidak, karena biayanya alhamdulillah minim, jadi ya saya mencari cara-cara yang kreatif menurut saya untuk belajar bahasa Korea. Nah, setelah teman-teman sudah belajar bahasa Korea, teman-teman sudah merasa atau teman-teman sudah beranggapan bahwa teman-teman itu sudah cukup skill bahasa Koreanya, sudah memahami materi dasar bahasa Korea, teman-teman tinggal nanti mendaftar ujian. Nah, persyaratan untuk mendaftar ujian bahasa Korea itu yang pertama, usia 18 sampai 39 tahun. Pendidikan minimal SLTP atau SMP sederajat, paket C juga bisa, tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri, tidak pernah dihukum atau dipenjara, tidak pernah dideportasi dari negara Korea Selatan. Nah, saat ini metode pendaftaran ujian bahasa Korea itu dengan menggunakan sistem online, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal masuk ke websitenya di sini, http://g2g.bnp2tki.go.id. Teman-teman tinggal melihat seperti apa. Nah, tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran ujian bahasa Korea melalui sistem online itu seperti ini. Yang pertama, teman-teman tinggal mengakses website yang tadi saya sebut. Ini websitenya g2g.bnp2tk.go.id tadi. Nah, bila alamat teman-teman yang dimasukkan itu benar, maka nanti di situ ada informasi tentang pengumuman pendaftaran EPS Topik. EPS Topik itu apa? EPS Topik itu nama lain dari ujian bahasa Korea. Teman-teman diwajibkan membaca isi pengumuman tersebut. Terus pada tampil informasi pengumuman TOEIC itu terdapat tombol register now atau mendaftar sekarang di pojok kanan atas untuk melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran seperti itu teman-teman. Nah, untuk melakukan pendaftaran selanjutnya, teman-teman tinggal klik tombol register now, daftar sekarang, maka akan tampil form isian pendaftaran, isi data Anda pada kolom form pendaftaran tersebut dengan cara mengetik identitas diri, nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain yang harus sesuai dengan KTP yang digunakan, mengunggah dokumen KTP yang digunakan, serta ijazah terakhir minimal SLTP atau sederajat, paket juga bisa. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman. Di sini ada KTP dan ijazah. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa persyaratan mutlak Korea Selatan itu adalah nama dan tanggal lahir di KTP dan di ijazah itu harus sama, teman-teman. Supaya tidak ada masalah ke depannya. Nah, pada bagian bawah formulir isian terdapat tombol register untuk melakukan pendaftaran dan menyimpan data dan tombol reset form untuk mengosongkan formulir isian. Nah, setelah mengisi semua kolom tersedia pada form isian pendaftaran, selanjutnya mengunggah atau upload dokumen KTP dan ijazah terakhir
Hasil TP dilanjutkan dengan mengklik tombol register. Pada semua kolom telah terisi dengan benar. Nah, ketika tombol register diklik, maka akan tampil informasi apakah teman-teman yakin menyimpan data teman-teman. Klik OK untuk menyimpan data dan Anda telah terdaftar sebagai peserta pendaftaran ujian EPS Topik. Nah, begini teman-teman. Pengalaman teman-teman saya yang lain yang mendaftar PNP2TKI ini melalui website itu di awal-awal memang ada kendala karena melalui warnet daftarnya, sedangkan kita tahu sendiri bahwa jaringan di Indonesia itu masih ya lumayan lama lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah tombol register diklik, maka akan tampil informasi keterangan berhasil menyimpan, link untuk mencetak formulir validasi atau formulir penerangan, link untuk download aplikasi Acrobat Reader. Selanjutnya, klik link untuk mencetak form validasi untuk mencetak hasil pendaftaran yang telah Anda lakukan. Nah, pada hasil cetak pendaftaran, memuat informasi telah Anda isi beserta nomor registrasi, tempat, dan tanggal verifikasi di PP3TKI, UPT, PT3TKI, LP3TKI, serta wilayah lokasi ujian. Jadi, begini teman-teman, di pendaftaran itu, di ujian itu dalam satu waktu itu diadakan serentak di 5 kota, di 5 kota besar. Kalau saya kan Jawa Barat, itu di Bandung, di Jakarta juga ada, di Semarang, di Solo, dan di Surabaya. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman yang jauh, misalnya di luar Pulau Jawa, biasanya ada itu di kota-kota besar kayak di Makassar seperti itu. Nah, data hasil cetak pendaftaran dapat disimpan dalam bentuk soft copy, flash disk, hard disk eksternal, dan lain-lain. Hasil cetak printout pendaftaran tersebut merupakan bukti pendaftaran online yang harus dibawa ketika Anda melakukan verifikasi data di BP3TKI, LP3TKI seperti pada hasil cetak. Nah, verifikasi data setelah teman-teman melakukan pendaftaran melalui online, ada yang namanya verifikasi data, itu tidak dapat diwakilkan, jadi teman-teman harus datang sendiri ke BP3TKI dan ke wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, sesuai domisili dan tanggal verifikasi data, serta wilayah lokasi ujian tertera pada hasil cetak bukti pendaftaran online dengan membawa dokumen. Yang pertama, asli bukti cetak printout pendaftaran online. Waktu teman-teman mendaftar itu kan nanti teman-teman bisa menyimpan hasil pendaftarannya terus dicetak melalui printer, bisa datang ke warnet juga teman-teman. Terus asli KTP yang asli yang dipergunakan ketika mendaftar online, asli ijazah, pendidikan terakhir, pengambilan sidik jari dan foto, alamat email dan nomor telepon pribadi. Jadi ini teman-teman, saya ulangi dan saya lingkari lagi, yang di sini kita harus benar-benar hati-hati dan teliti, yaitu KTP dan data-data lain itu mengacunya pada ijazah. Jadi kalau ada data-data yang tidak sesuai dengan di ijazah, maka teman-teman harus merubahnya lebih dahulu. Kalau saran saya dan pengalaman saya itu ya jauh-jauh hari waktu pas belajar bahasa Korea itu ya mending dibenerin dulu data-datanya sesuai dengan ijazah. Nah, dokumen tersebut di atas wajib dibawa untuk ditunjukkan pada saat verifikasi, pada saat pencocokan data waktu di pendaftaran sama data yang dimiliki itu sama atau tidak. Nah, berikut hasil scan soft copy dengan format JPG yang disimpan dalam flash disk. Jadi dokumen yang teman-teman bawa itu seperti yang saya sebutkan tadi di atas, itu teman-teman harus men-scan. Nah, men-scannya gimana ya? Teman-teman bisa datang ke warnet atau ke tukang fotokopi, biasanya ada itu buat scan. Nah, scan-nya itu nanti teman-teman hasil scan-nya itu tinggal dimasukkan atau disimpan ke dalam flash disk. Formatnya itu JPG atau seperti gambar biasa. Nah,
pengambilan kartu ujian EPS Topik atau kartu ujian bahasa Korea itu tidak dapat diwakilkan. Nah, waktu pengambilan kartu ujian tersebut juga akan diumumkan di 2 alamat web ini. Teman-teman nanti bisa mengunjungi alamat-alamat web ini melalui HP juga bisa, teman-teman. Itu www.bnp2tki.go.id atau www.bnp2tki.go.id dengan membawa dokumen: 1. Dicetak printout pendaftaran online, asli KTP yang digunakan ketika mendaftar. Nah, foto 3x4 lembar per 3x4 ukurannya, berlatar belakang putih sebanyak 2 lembar yang dibuat maksimal dalam 3 bulan terakhir. Asli bukti pembayaran biaya ujian EPS Topik melalui transfer ke rekening Bank BRI yang ditetapkan. Jadi kita itu transfer pembayaran ujiannya itu tidak bisa diwakilkan, teman-teman. Jadi kita harus transfer sendiri atas nama kita sendiri ke BNP2TKI tersebut. Nah, lalu tidak diperbolehkan itu melalui ATM atau melalui M-Banking. Jadi kita harus datang ke kasir atau ke tellernya dan kita lakukan transfer secara manual untuk ditunjukkan, dan 1 lembar fotokopi bukti pembayaran uang ujian diserahkan ke panitia. Seperti itu, teman-teman. Nah, setiap peserta yang akan mengikuti ujian harus membawa bukti potongan formulir pendaftaran, KTP dan paspor yang dipergunakan pada waktu pendaftaran. Peserta yang tidak membawa bukti potongan formulir pendaftaran, KTP dan paspor tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Ini di sini, teman-teman. Di sini kita harus benar-benar mencatat step by stepnya, harus hati-hati juga untuk ininya, karena memang pengalaman saya pribadi itu benar-benar ketat. Nggak boleh kita asal-asalan aja kita nego-nego. Lalu selanjutnya adalah seluruh peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi atau peralatan elektronik dan sejenisnya ke dalam ruang ujian. Seluruh peserta ujian harus hadir di lokasi ujian 1 jam sebelum pelaksanaan orientasi dan harus sudah berada di dalam ruangan orientasi paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan orientasi ujian sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk masing-masing sesi ujian, peserta ujian yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, ini cerita pengalaman saya pribadi, teman-teman. Waktu saya ujian kan saya di Jawa Barat, jadi ujiannya di Bandung. Itu ada orang atau sama-sama pendaftar ujian bahasa Korea, dia datang terlambat ke ruangan. Ujian sudah mulai ya kurang lebih 10-15 menitan lah, udah mulai, dia baru datang. Udah ngomong begini begitu tetap nggak diterima sama orang Koreanya, karena orang Korea memang benar-benar harus tepat waktu, harus disiplin. Jadi dia belajar proses kesana kemari itu percuma gara-gara terlambat. Seperti itu, teman-teman. Nah, informasi ulang ujian peserta akan diumumkan di pengumuman lokasi tes pada saat pelaksanaan ujian. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman mendaftar ujian itu teman-teman akan dapat nomor ruangan dan nomor bangku. Nah, itu teman-teman harap dicatat supaya teman-teman tidak bingung nanti nyari di mana, nanti saya kemana. Nah, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti ujian sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Apabila ada peserta ujian sesi pertama yang terlambat datang, maka tidak bisa mengikuti ujian pada sesi kedua. Nah, seperti itu, teman-teman, yang tadi saya ceritakan. Ada salah orang teman yang terlambat datangnya dan dia akhirnya nggak bisa ikut ujian walaupun ada sesi kedua, tapi kalau dia dapat sesi pertama ya harus sesi pertama. Seperti itu, teman-teman. Nah, peserta ujian tidak diberikan lembar soal dan jawaban karena ujian mengerjakan dan menjawab soal ujian dengan menggunakan komputer. Ini yang disebut CBT. Kalau yang disebut PBT, paper basic test, itu menggunakan kertas. Nanti teman-teman juga pengerjaan ujiannya itu akan dikasih tahu sama petugas orientasi bagaimana mengisinya,
bagaimana jika ada kesalahan pengisian, tentang soalnya, tentang waktu, dan lain-lain. Selama ujian berlangsung, teman-teman itu dilarang keluar ruang ujian dengan alasan apapun sebelum waktu ujian selesai. Nah, apabila ada peserta yang keluar ruangan sebelum waktu ujian selesai, maka akan dianggap gagal atau melakukan kecurangan. Seperti itu. Jadi, sebelum mulai ujian, kalau misalkan teman-teman butuh ke kamar mandi, ya kamar mandi dulu, supaya nanti tidak mengganggu pas ujian. Nah, setiap peserta ujian dilarang menggunakan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya saat tes berlangsung. Jadi nanti HP segala macam, kalau saran saya sih nggak usah dibawa, karena itu ya nggak ada gunanya juga di ruang ujian. Terus, dan apabila saat ujian berlangsung ditemukan peserta yang menggunakan alat komunikasi, akan dianggap melakukan kecurangan dan keikutsertaannya dalam ujian dibatalkan. Nah, pengawas ujian itu bersama dengan tim pengawas dari ARD Korea akan melakukan verifikasi identitas peserta ujian. Jadi yang ngawasnya itu bukan hanya orang Indonesia teman-teman, tapi orang Koreanya juga. Peserta ujian harus membawa kartu tanda diri identitas, paspor, kartu ujian pada saat ujian. Peserta yang ditemukan melakukan kecurangan pada saat ujian akan dikenakan sanksi oleh ARD Korea, tidak boleh mengikuti ujian bahasa Korea atau EPS Topik selama 2 tahun ke depan. Ya, ini benar seperti itu teman-teman. Terus, nah setelah teman-teman melakukan pendaftaran, verifikasi data, dan sudah mendapatkan kartu ujian bahasa Korea, ini saatnya teman-teman untuk melakukan ujian bahasa Korea. Nah, seperti apa ujian bahasa Koreanya? Teman-teman yang utama harus mengingat jadwal ujian, nomor ruangan, dan nomor tempat duduk yang tertera pada kartu ujian. Ujian bahasa Korea itu ada 2 soal teman-teman. Yang pertama itu 25 soal reading, soal membaca. Yang kedua itu 25 soal listening, soal mendengar. Jadi soal ujian bahasa Korea itu ada 50 soal. Waktu ujian bahasa Korea untuk 2 jenis soal tersebut totalnya 70 menit. Jadi masing-masing jenis soal ini waktunya itu 35 menit. Ini contoh soal reading ujian bahasa Korea teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini di sini akan saya bacakan. Ini di sini ada gambar gelas pecah. Tulisannya Jwigep Juye. Daem, soalnya itu daem gerimen museng tesimnika. Daem itu berikut, gerim itu gambar, en itu partikel penegasan, musen itu apa, tet itu arti, imnika itu artinya kalimat bahwa ini adalah kalimat pertanyaan yang formal. Jadi gambar berikut artinya apa? Teman-teman tinggal pilih jawabannya. 1. Mugouni Soshimaseo. Mugoun itu artinya berat, Soshimaseo itu artinya hati-hati. Jadi hati-hati karena berat. Terus irobori jiandoro jui haseo. Nah, iroborita itu artinya hilang. Jian itu tidak, doroh itu agar, jui haseo itu perhatikan. Jadi perhatikan agar tidak hilang. Terus delgi oreo unika omgi jimaseo. Nah, delgi itu berat. Nah, oreo unika itu ya sama berat juga, atau benda ini. Om itu memindahkan, omgi jimaseo, omgida memindahkan, jimaseo itu jangan, jadi jangan dipindahkan karena berat. Keempat, kejigi swiuni jui haseo. Nah, ini artinya keji itu pecah.
Swiuni itu artinya mudah. Juyaseo artinya hati-hati karena mudah pecah atau mudah rusak. Nah, jadi teman-teman kalau bisa mengartikan begitu, teman-teman bisa menjawabnya. Oh, ini gambar gelas. Di sini ada begini, berarti identik dengan pecah. Berarti kalau pecah itu ya bisa disebut rusak. Jadi di sini nih mudah rusak atau mudah pecah. Jadi nomor ini contoh soal reading ini yang nomor 1 itu jawabannya 4 seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini contoh soal listening, contoh soal pendengaran. Nah, ini maksudnya gimana, Bang? Oh, cuma begini-begini doang. Jadi soalnya itu teman-teman tinggal mendengarkan apa yang teman-teman dengar dari soal. Contoh, sini misalkan di audio tersebut itu ada wacana atau ada kalimat Weguk Saramdri Soporel Poneo. Maksudnya orang asing atau orang mengirim paket. Terus teman-teman tinggal pilih mana gambar yang orang itu sedang mengirim paket. Nah, di sini ada orang yang mengantar makanan, nomor 1, nomor 2 ada yang mengantar ngirim paket. Ini tandanya pos Korea, lambangnya burung seperti ini teman-teman, dan ada timbangan biasanya. Terus sini ada tukang pizza antar makanan. Terus di sini ada orang yang sedang masukin sesuatu ke kardus atau ke karton. Jadi kalau tadi misalkan audionya berbunyi dalam bahasa Indonesia, misalkan ya teman-teman, orang sedang mengirim paket di pos. Nah, teman-teman kan bisa melihat gambarnya. Oh, ini nomor 2, berarti jawabannya nomor 2. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan ujian, nanti teman-teman tinggal menunggu pengumuman. Nama teman-teman itu ada di daftar yang lulus atau di daftar yang tidak lulus. Nah, kalau misalkan teman-teman belajarnya baik, belajarnya sesuai, dan belajarnya sama dengan apa yang diarahkan oleh BNP 2 TKI, dan alhamdulillah kemudian teman-teman itu lulus, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat lulusan ujian bahasa Korea atau EPS Topik. Nah, itu hanya diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian EPS Topik yang tercantum di dalam daftar pengumuman. Nah, pengumuman tentang kelulusannya teman-teman bisa lihat lagi di website www.bnp2tki.co.id. Nah, syarat-syarat untuk mengambil sertifikat ujian tersebut, itu yang pertama, pengambilan sertifikat tidak boleh diwakilkan atau kolektif. Maksudnya teman-teman harus datang sendiri untuk mengambil sertifikat ujian EPS Topik. Nah, terus menunjukkan potongan asli lembar pendaftaran ujian. Nah, teman-teman waktu mendaftar ujian yang dilakukan melalui website tersebut, itu nanti akan dibagi 2, yang berisi data teman-teman itu untuk pihak BNP 2 TKI dan Haridia Korea, dan potongan yang satunya untuk teman-teman sendiri disimpan. Nah, itu teman-teman harus membawa potongan asli pendaftaran tersebut untuk mengambil sertifikat ujian. Terus menunjukkan KTP atau paspor asli yang dipergunakan saat mendaftar. Nah, saya ingatkan lagi ya teman-teman, karena banyak teman-teman saya juga waktu melakukan ujian bahasa Korea itu masih ada aja waktunya udah mepet, itu KTP dan paspornya itu tidak sama dengan di ijazah. Jadi saya ulangi lagi, kalau teman-teman ingin proses Korea yang harus dilakukan, teman-teman harus melihat ijazahnya. Kalau misalkan di KTP atau di paspor ada perbedaan data, sebaiknya teman-teman cepat-cepat diberesi atau diperbaiki supaya sama dengan di ijazah. Nah, sertifikat lulusan ujian EPS Topik yang diberikan kepada peserta yang lulus adalah asli, bukan fotokopi. Jadi asli. Masing-masing CTKI atau teman-teman yang akan mendapatkan username dan password. Jadi teman-teman akan mendapatkan semacam akun kayak Facebook begitu. Itu
pada saat mengambil sertifikat ujian yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman dokumen lamaran melalui sistem online. Jadi di Korea itu kita harus benar-benar mandiri teman-teman, kita harus benar-benar pintar-pintar nyari informasi, pintar-pintar nyari waktu, pintar-pintar kita melaksanakan apa yang informasi yang kita dapat gitu, karena kita benar-benar mandiri, tidak ada yang namanya sponsor atau PT yang nanti akan mengurusi teman-teman. Nah, ada LPK yang misalkan teman-teman belajar di LPK, biasanya itu LPK akan mengurusi apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, tetapi itu ada biayanya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa sendiri, itu ya teman-teman bisa menghemat biaya dan bisa memberikan informasi atau memberi bantuan ke teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, peserta yang telah lulus ujian atau CTKI harus menjaga pemilikan sertifikat ujian tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman sudah dapat sertifikatnya, itu tidak bisa diserahkan ke orang lain. Nah, sertifikat lulusan ujian adalah salah satu syarat dokumen mengikuti preliminary training. Jadi ketika teman-teman sudah lulus ujian, itu nanti proses selanjutnya adalah preliminary training atau training tentang tentang Korea. Nanti akan saya jelaskan di presentasi yang selanjutnya. Terus nanti teman-teman juga akan mendapatkan standar labor kontrak atau kontrak kerja atau yang biasa disebut SLC. Apa itu SLC? Nanti akan saya jelaskan di yang selanjutnya. Nah, kehilangan sertifikat ujian itu bukan tanggung jawab pihak yang lain, tanggung jawab teman-teman sendiri, dan sertifikat yang hilang tidak dapat diganti dengan alasan apapun. Jadi teman-teman harus benar-benar menyimpan sertifikat tersebut. Nah, CTKI yang lulus ujian dan telah mendapat sertifikat lulusan dapat mengajukan berkas lamaran melalui sistem online dengan persyaratan dokumen sebagai berikut: scan KTP yang masih berlaku, scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun, scan hasil medical check-up yang masih berlaku, scan surat izin orang tua yang ditandatangani di atas materai 6.000, diketahui lurah, kepala desa dengan stempel cap basah. Jadi teman-teman yang seperti tadi saya bilang di awal tentang persiapan data diri, itu teman-teman surat izinnya bisa mendapatkan melalui desa atau kelurahan dengan persyaratan yang seperti ini. Harus ada materai 6.000, terus ada stempel basah dan tanda tangan dari lurah atau kepala desa, scan sertifikat lulusan, terus scan buku tabungan atas nama sendiri. Nah, semua persyaratan dokumen lamaran diupload pada berkas lamaran melalui sistem online melalui website di sini, g2g.bnp2tki.co.id. Nah, petunjuk pengajuan lamaran dapat di-download di sini, website tadi. Dokumen lamaran yang terkirim tidak dapat diperbaiki kembali oleh cara mengisi dengan hati-hati. Jadi mengisi lamaran, formulir lamarannya itu teman-teman harus benar hati-hati, karena kalau salah sedikit itu tidak bisa diperbaiki teman-teman. Nah, lulus ujian bahasa Korea itu bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea. Nah, di Korea ininya seperti itu teman-teman. Memang banyak yang minat, banyak yang ingin juga bekerja ke Korea dengan alasannya gajinya besar, atau pengen tahu Korea, pengen nyari pengalaman. Nah, tetapi banyak juga yang enggan untuk melakukan prosesnya. Karena apa? Karena di sini teman-teman, lulus ujian bahasa Korea itu bukan jaminan dapat diterima bekerja ke Korea. Karena apa? Karena setelah lulus itu ada proses selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya nanti akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Nah, CTKI agar memantau setiap informasi terkait proses penempatan di website. Nah, teman-teman harus ya minimal 2 hari sekali. Kan sekarang zamannya Facebook tuh, teman-teman mungkin sering Facebookan, sering online. Jadi ya teman-teman ya 3 hari sekali atau seminggu sekali itu harus apa namanya, ngecek di website ini tentang pengumumannya, tentang pengumuman ujian dan segala macam. Karena saya bilang lagi teman-teman, karena kita ini kalau
CTKI Korea itu segala sesuatunya benar-benar harus mandiri seperti itu. Nah, terus ini alamat kantor BNP 2 BP 3 TKI. Alamatnya teman-teman bisa melihat atau mencari tahu di website BNP 2 TKI. Ini untuk biasanya untuk ujian, untuk mengambil sertifikat, untuk mengambil validasi itu di BP 3 TKI, teman-teman. Nah, setelah teman-teman dinyatakan lulus ujian bahasa Korea dan sudah mendapatkan sertifikat bahasa Korea, teman-teman akan mendapatkan ID dan paspor untuk melakukan sending berkas pengajuan lamaran kerja ke BNP 2 TKI yang kemudian akan dilanjutkan ke Korea. Saya ulangi lagi teman-teman, prosesnya Korea itu adalah proses yang serba mandiri. Jadi teman-teman harus benar-benar pintar-pintar mencari informasi, harus benar-benar tekun dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses ke Korea. Jadi kita setelah lulus, setelah dapat ujian dan data diri kita lengkap, itu kita juga ngirim atau ngajuin lamarannya itu sendiri, teman-teman. Nah, lamarannya itu diajukan ke BNP 2 TKI yang pertama, kemudian dari BNP 2 TKI setelah dicek bahwa datanya tidak ada yang salah, datanya ya benar semua, itu kemudian BNP 2 TKI akan mengirim data kita itu ke HRD Korea, itu teman-teman. Nah, berikut adalah langkah sending berkas. Untuk sending berkasnya nanti teman-teman bisa dilihat aja di website BNP 2 TKI. Nah, pengisian formulir dan pengajuan lamaran sending berkas secara online. Setelah teman-teman sudah melakukan uh, sending data, sudah melakukan sending berkas atau sudah mengirim berkas, teman-teman bisa melanjutkan ke proses selanjutnya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti akan saya kasih tahu lagi tentang bagaimana sih ini mengirim data di BNP 2 TKI secara online. Mari kita lihat. Nah, ini teman-teman, cara pendaftarannya itu seperti ini. Nanti teman-teman kalau masuk ke website ini www.http://g2g2tki, nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, teman-teman nanti tinggal klik aja tulisan ini, register now. Terus teman-teman diisi data dirinya, data diri. Lihat ya teman-teman, harus sesuai dengan ijazah data dirinya. Ini kontak, nomor telepon, segala macam, email, terus data diri orang tua, terus sektor usaha. Mau ya teman-teman itu sektor usaha kan ada dua, ada manufaktur dan ada fishing. Manufaktur itu pabrik, fishing itu di laut atau ya ditambah, pokoknya yang berhubungan dengan laut lah, dengan ikan-ikanan begitu. Terus data bank maksudnya ini punya pribadi teman-teman. Nah, upload dokumen, untuk KTP tinggal upload sudah sini teman-teman. Terus setelah data sudah masuk semua, teman-teman tinggal klik ini register, nanti akan diproses selanjutnya. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran, maka akan muncul sebagai berikut. Nah, sini ada data teman-teman di sini semuanya seperti itu.
Nah, setelah teman-teman melakukan sending seperti yang saya bilang tadi, nah nanti eh, jika teman-teman sudah melakukan sending berkas ke BNP2TKI, nanti teman-teman bisa melihat di website www.bnp2tki.go.id untuk melihat apakah berkas teman-teman itu sudah dikirim ke HRD Korea atau belum. Jadi teman-teman ngirim ke BNP2TKI berkasnya. Nah, BNP2TKI nanti akan mengecek atau memvalidasi bahwa data teman-teman itu sesuai atau tidak, ada yang salah atau tidak. Dan jika ada data yang salah atau ada data yang tidak sesuai dan yang perlu diperbaiki, nanti BNP2TKI akan melakukan pengumuman di website. Seperti itu. Makanya teman-teman harus sering-sering melihat atau masuk ke websitenya BNP2TKI untuk melihat pengumuman apakah data teman-teman itu ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal menunggu penerbitan standar lapor kontrak atau SLC atau kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini nanti akan diterbitkan jika teman-teman jika data teman-teman diambil oleh salah satu perusahaan di Korea atau calon majikan lah, istilahnya calon majikannya teman-teman seperti itu. Nah, di dalam SLC tersebut atau dalam kontrak kerja tersebut terdapat beberapa hal yang berisi tentang data diri teman-teman, nama dan profil perusahaan, terus nama pemilik perusahaan, alamat perusahaan, tugas kerja, gaji, fasilitas yang diberikan, lama kontrak kerja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian kerja. Nah, teman-teman harus benar-benar menjaga SLC tersebut karena SLC tersebut bisa dijatuhkan acuan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik dari masalah gaji, jam kerja dan lain-lain. Jadi teman-teman harus benar-benar tuh menjaga kontrak kerjanya, maunya harus benar-benar disimpan lah, simpan rapi, jangan sampai hilang atau kehujanan atau apa, karena nanti kalau ada masalah, misalnya pabrik teman-teman itu curang, tidak memberi gaji dengan sesuai yang tertulis di kontrak kerja, atau di kontrak kerja jam kerja 10 jam, tapi kerjanya itu cuma nyampe 12 jam dan 2 jamnya tidak dihitung lembur, itu nanti bisa dituntut atau bisa diproses secara hukum di Korea. Nanti ada juga teman-teman informasi untuk bagaimana sih caranya kita mengerti tentang hukum ketenagakerjaan di Korea. Nah, seperti ini teman-teman catatannya. Proses penerbitan SLC atau kontrak kerja adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea. Nah, ini kenapa saya kasih warna merah teman-teman? Karena banyak sekali teman-teman kita itu masih percaya dengan oknum-oknum atau pihak-pihak yang mencari keuntungan atau istilah kasarnya mah menipu gitu, menipu kita dengan mengatakan seperti tadi nanti solusinya bisa diinikan, terus bisa mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Itu SLC atau kontrak kerja itu benar-benar perusahaan Korea yang menerbitkan. Jadi nggak ada itu yang namanya misalkan ada teman di sini gitu di Korea terus dia ngomong nanti bayar segini, nanti saya usahakan, ini nggak ada teman-teman. Nah, ini contoh SLC, contoh kontrak kerja itu ada nama kita, ada ini juga tentang perusahaan atau profil company seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada Yoil, jam istirahat, Yukesikan 60 menit per hari, hari kerja atau libur di sini. Nah, ini gaji 1.86, ini dulu banget, tahun berapa, 2010 atau berapa.
Terus ada tanggal gajian juga, tanggal 15 setiap bulan. Ada cara pembayaran, maksudnya gaji dibayarkan seperti apa, ya biasanya melalui transfer bank. Nah, teman-teman akan dibuatkan rekening bank juga. Terus penginapan dan makanan itu maksudnya tempat tinggal teman-teman selama bekerja di perusahaan ini itu ditanggung oleh perusahaan atau ditanggung sendiri, atau misalkan masalah makanan juga ditanggung perusahaan atau ditanggung sendiri. Ini teman-teman contoh SLC. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan SLC atau kontrak kerja dan SLC tersebut sudah diterbitkan oleh RT Korea, maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan dari BNP 2 TKI melalui website supaya teman-teman menyiapkan berkas guna mengikuti preliminary training. Nah, preliminary training ini pengumumannya sama teman-teman. Nggak ada yang ngasih tahu teman-teman. Teman-teman harus rajin-rajin atau mengecek website bnp2tki.co.id untuk mengetahui info-info selanjutnya. Nah, pada proses preliminary training, teman-teman akan dilatih tentang kedisiplinan, belajar budaya Korea, belajar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selama di Korea, melakukan bayar administrasi untuk pemberangkatan yang meliputi biaya asuransi, DP tiket, tes psikologi, medical check-up, dan lain-lain. Jadi karena kan otomatis ini bukan negara kita teman-teman ya, jadi pasti budaya dan karakter orang-orangnya juga tidak sama. Makanya ada preliminary training untuk supaya kita bisa belajar tentang budaya Korea lebih banyak. Terus juga di preliminary training tersebut teman-teman itu ya melakukan pembayaran administrasi kayak biaya asuransi, tiket, terus tes ini itu dan segala macam. Ini adalah contoh pengumuman dari BNP 2 TKI untuk proses preliminary training. Nanti BNP 2 TKI itu di websitenya akan muncul seperti ini teman-teman. Muncul nomor registrasi, maksudnya nomor registrasi itu nomor teman-teman waktu lulus ujian, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sektor manufaktur atau vision. Nah, tempat preliminary training itu di sini teman-teman, Gedung Korea Indonesia Technical and Cultural Corporation, ya, atau Corporation Center atau biasa disebut KITCC di Ciracas tempatnya. Ciracas Jakarta Timur dekat dengan terminal Kampung Rambutan. Nah, teman-teman itu yang perlu dibawa atau perlengkapan ketika training itu pemeriksaan kesehatan dilakukan di Jakarta dan dikoordinir oleh BNP 2 TKI. Nah, hasil pemeriksaan medical check-up dan TBC yang dilakukan sebelum verifikasi nyata tidak berlaku. Jadi medical check-up-nya itu untuk proses selanjutnya itu di sana teman-teman, di BNP 2 TKI, bukan di rumah masing-masing. Terus biaya pengurusan dokumen. Biaya kepengurusan dokumen itu sebesar 5.875.000. Ini seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari informasi yang lebih banyak di website BNP 2 TKI. Terus membawa asli dan fotokopi jati diri, KTP, SKCK yang di Kelurahan Polres tempat, ijazah yang dimiliki, SD, SLTP. Nah, maksudnya begini teman-teman, ijazah yang dimiliki itu misalkan teman-teman sekolahnya SMA, terus waktu mendaftar ujian itu pakai SMA, Pak ijazah SMA. Jadi pas waktu prelim itu teman-teman harus membawa ijazah semuanya dari SD, SMP sampai SMA seperti itu. Terus selanjutnya adalah surat izin orang tua yang sudah
ditandatangan oleh atau disahkan oleh pihak kelurahan atau pihak desa, kartu keluarga, dan tentunya sertifikat ujian bahasa Korea, membawa asli dan lain-lainnya. Terus paspor juga, map warna kuning 2 lembar, plastik, materai 6000 4 lembar, dan peralatan tulis menulis. Membawa foto ukurannya itu 4x4 dan 3x4, masing-masing 4 lembar. Perlengkapan bahan pribadi, pakaian baju lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi, pakaian olahraga, sepatu olahraga, serta telah memangkas rambut 2 cm untuk CTKI Korea yang pria. Jadi ketika kita mengikuti preliminary training itu teman-teman, yang pria itu rambutnya minimal itu 2 cm. Jadi kalau misalkan masih panjang itu di sana nanti akan disuruh potong lagi, seperti itu. Terus membawa hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan sendiri oleh CTKI Korea di daerah asal, di Jakarta. Nanti di pengumuman prelim juga nanti ada itu apa-apa yang jenis pemeriksaannya, cara psikologi. Nanti hasil psikologi diserahkan pada panitia penyelenggara tempat preliminary education. Terus terkait pelaksanaan legal ini teman-teman tinggal dibaca aja atau dicari. Nah, hasil ijazah dengan terakhir dengan ukuran VS minimum seperti ini. Nah, ini informasi yang menurut saya sangat penting dan sangat bermanfaat teman-teman. Karena di Korea itu proses mandiri, segala sesuatunya itu harus dilakukan oleh kita sendiri, tidak ada perantara atau sponsor atau PT dan segala macam. Itu teman-teman, untuk misalkan teman-teman kurang dalam hal biaya untuk terbang atau untuk mengikuti preliminary training, itu teman-teman bisa mengambil khusus TKI Korea melalui Bank BRI. Nah, kur ini itu digunakan untuk proses Korea, tapi persyaratannya itu ya teman-teman harus punya sertifikat training dulu, punya sertifikat preliminary training dan punya sertifikat bahasa Korea, seperti itu teman-teman. Nah, itu besarannya 10 juta saran kreditnya atau pinjaman dari Bank BRI itu CTKI Korea itu besarannya 10 juta. Nah, jangka waktu pelunasan itu 2 bulan, 12 bulan. Jadi ada waktu, misalkan teman-teman bulan 5 ngambil, terus bulan 7, bulan 8 teman-teman terbang, itu ada waktu grace periode sebesar 2 bulan. Jadi ada waktu penundaan pembayaran selama 2 bulan. Tidak termasuk dalam daftar utang Bank Indonesia, tidak memiliki tunggakan kredit di BRI maupun di bank lain. Proses pengajuan KUR dapat dilakukan Korea Selatan secara mandiri dengan datang ke Bank BRI terdekat dengan membawa persyaratan dokumen sebagai berikut. Pertama, fotokopi KTP dan KK, fotokopi paspor, fotokopi surat izin orang tua atau wali untuk bekerja di luar negeri, surat pernyataan dari suami atau istri bagi antara menikah, calon debitur atau salah satu orang tua kandung atau anggota keluarga inti calon debitur untuk membayarkan angsuran kredit setiap bulannya jika saldo rekening sumber STK debitur tidak mencukupi untuk membayar angsuran. Jadi nanti teman-teman harus ada satu penjamin, yaitu penjamin bukan penjamin utang teman-teman atau penjamin pinjaman, tetapi untuk melakukan pembayaran itu harus siapa, misalkan orang tua, ya udah orang tua yang bayar. Terus kopi sertifikat hasil lulusan ujian. Nah, itu teman-teman, sertifikatnya itu harus difotokopi untuk mengajukan ke
pinjaman kur, terus sertifikat lulus preliminary learning. Artinya teman-teman untuk mendapatkan pinjaman kur itu teman-teman harus prelim dulu seperti itu. Terus cetak atau print out bukti panggilan terbang. Waktu teman nanti akan ada bukti panggilan terbang dari BNP 2 TKI, nanti di-download dan di print. Itu websitenya bfkor.id. Nah ini menyerahkan ijazah asli, jadi ijazah aslinya dipegang sama bank nanti sebagai jaminan. Nah, kur TKI Korea tidak bersifat wajib, jadi teman-teman bisa ngambil pinjaman, bisa tidak, itu terserah teman-teman. Teman-teman lebih tahu kondisi teman-teman sendiri nanti seperti apa. Jadi ngambil nggak apa-apa, nggak ngambil juga nggak apa-apa. Ini contoh sertifikat program preliminary training. Nah, sekarang adalah proses menuju penerbangan. Seperti biasa, teman-teman akan menerima pemberitahuan dari BNP 2 TKI melalui website. Tinggal teman-teman melihat pengumuman tersebut dan lihat nama teman-teman pengumuman tersebut atau tidak. Jika teman-teman tercantum, maka teman-teman harus menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pemberangkatan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut: membawa baju putih lengan panjang berdasi hitam dan celana panjang warna hitam dan kaos kaki yang digunakan pada saat keberangkatan. Memastikan membawa buku tabungan atau fotokopi buku tabungan pribadi atau fotokopi buku tabungan keluarga bagi buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar. Jadi teman-teman nanti akan membawa buku tabungan, kalau misalkan udah punya ya pakai buku tabungan keluarga. Membawa pas foto berwarna latar belakang putih ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Diwajibkan pada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea. Jadi kalau teman-teman misalkan ini harus ada biaya cadangan. TKI yang membeli mata uang non Korea, nanti BNP 2 TKI juga akan menyediakan. Nah, apabila kedapatan TKI dideportasi akibat pemalsuan dokumen atau pernah bekerja di Korea secara ilegal, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang ilegal, yang deportasi di Korea itu tidak akan bisa masuk ke Korea lagi. Setelah teman-teman sampai di Korea, teman-teman akan di training kembali selama 3 hari. Jadi ketika sampai itu kita nggak langsung kerja teman-teman, tapi kita akan di training kembali. Nah, training tersebut itu meliputi tentang undang-undang ketenaga kerjaan di Korea, hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama bekerja, keselamatan kerja, perhitungan gaji, keterangan hak pekerja, dan lain-lain. Juga nanti teman-teman setelah sampai di sini itu akan di medical ulang. Nah, oke teman-teman, akhirnya sampai juga pada sesi terakhir. Nah, semoga itu bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang berminat belajar bahasa Korea untuk persiapan proses bekerja ke Korea, untuk persiapan mengikuti ujian bahasa Korea, atau hanya sekedar teman-teman ingin belajar bahasa Korea saja, nah silakan teman-teman berlangganan atau subscribe di channel YouTube saya. Teman-teman tinggal klik subscribe, nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video tentang bahasa Korea. Nah, jika teman-teman ingin belajar bahasa Korea secara online, nah teman-teman tinggal bisa menghubungi saya. Teman-teman tinggal menghubungi saya bisa melalui Facebook, nama Facebooknya Sakim Dopek, terus bisa melalui PIN BB, itu PIN BB-nya 7B3E BCFFC, dan bisa melalui WhatsApp juga plus 8210 442 9152. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan minat atau ingin belajar bahasa Korea secara online sebagai persiapan, misalkan teman-teman ada minat untuk bekerja ke Korea Selatan, teman-teman bisa menghubungi saya untuk pelajaran bahasa Korea yang
nanti akan saya berikan ke teman-teman untuk pelajaran lebih lanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian saja dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salah. Jika banyak salah dalam penyampaian atau kurang informasi yang akurat pada penyampaian ini, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa bertanya ke teman-teman yang sudah di Korea dan bisa melihat langsung di website bnp.tki untuk info yang selanjutnya. Dan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman ingin belajar bahasa Korea secara online, teman-teman bisa menghubungi saya. Nanti saya akan menjelaskan tentang bahasa Korea, ya istilahnya sekolah lah begitu, tapi secara online, bisa melalui Messenger, WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau banyak salah. Ini hanya sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.